Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam terdengar? warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Jelas Ibu? Ibu. Jelas Oke. banget Ibu. Jelas Bu. Siap, terima kasih konfirmasinya. Silakan sebelum kita memulai perkuliahan, saudara-saudara silakan bisa mempersiapkan diri dan menyalakan kameranya karena seperti biasa nanti akan saya ajak diskusi bersama dan dan mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan langsung ke saudara-saudara sekalian. Silakan, bisa dinyalakan kameranya. Izin Ibu, sebelumnya mohon maaf, saya sepertinya tidak bisa on cam dikarenakan sedang bekerja Ibu. Oke, nggak apa-apa Mas. Tapi nanti kalau saya, ajak diskusi silahkan bisa dinyalakan suaranya ya Mas ya? Siap Ibu. Oke. Oke, sebelum, kita mulai perkuliahan silakan saudara bisa cek, e-learning saudara sudah saya buka untuk kehadirannya di Tuweb di sesi ke-6 ya? Tuweb kehadiran Tuweb 3 di sesi 6. Silakan saudara bisa presensi masing-masing. Jadi, sembari kita supaya mempersingkat waktu, sambil saya jelaskan materinya, saudara bisa membuka e-learning masing-masing. Oke, saya share screen dulu, sebentar. Ajukan kehadirannya Bu. Ya, bisa kan? Bisa Bu. Sudah saya buka tadi sampai jam 1. Oke. Saya mulai perkuliahan hari ini, kita akan membahas 3 materi, yaitu mengenai keadaan memaksa dan risikonya, kemudian, eee, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa, serta yang terakhir ada persekutuan perdata, perjanjian penanggungan utang, dan hapusnya perikatan. Sekarang kita masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu di dalam suatu hukum perjanjian, itu ada yang disebut dengan keadaan memaksa atau bahasa latinnya itu force majeure. Keadaan memaksa ini adalah keadaan yang di luar dari, kemampuan si para pihak itu. Jadi, keadaan atau peristiwa ini terjadi bukan karena keinginan kemauan para pihak dan bahkan di luar kemampuan para pihak untuk menghindari keadaan memaksa tersebut, yang bisa menyebabkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjiannya. Jadi di dalam kondisi force majeure ini, para pihak itu bisa dibebaskan secara sementara dari kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian. Ini diatur di pasal 1244 KUH Perdata yang mana apabila tidak dapat dilaksanakan suatu kewajiban akibat suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan di luar kendali para pihak yang terlibat, maka pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tidak dapat dianggap prestasi. Jadi, ketika orang itu bisa membuktikan bahwa dia tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian itu karena adanya keadaan memaksa, dia tidak bisa dikatakan sebagai pihak yang prestasi. Artinya prestasi ini membebaskan kewajiban si pihak yang dalam keadaan force majeure. Oke. Nah, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama tidak dapat ditebak, seperti ada bencana alam, gempa bumi, banjir besar, ataupun pandemi. Kemudian tidak dapat dihindari, kerusuhan, perang, kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian, dan akibatnya itu bisa menghambat pelaksanaan dari perjanjian. Jadi suatu pabrik itu bisa saja misalkan harus berhenti beroperasi akibat adanya kerusakan mesin yang disebabkan oleh bencana alam misalkan. Ini banyak sekali terjadi kemarin ketika pandemi juga, banyak usaha-usaha yang pastinya mereka sudah punya perjanjian-perjanjian dengan pihak tertentu yang akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi, atau bahkan kemarin ada kebijakan mengenai pajak, bea cukai dari Amerika dan segala macam, itu juga menyebabkan adanya banyak sekali perjanjian-perjanjian, terutama perjanjian lintas batas antara Indonesia dengan Amerika atau Indonesia dengan negara lain, itu bisa, karena adanya suatu kebijakan pemerintah tertentu bisa menghambat perjalanan atau menghambat kewajiban itu dilaksanakan. Bahkan kalau mau dilaksanakan itu harus
bisa jadi harus melaksanakan effort yang sangat besar dan bahkan mengeluarkan biaya yang jauh di atas dugaan gitu. Jadi keadaan memaksa ini sulit untuk dihindari. Seperti kalau yang tidak dapat ditebak dan tidak dapat dihindari itu ya seperti bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya tuh juga menyebabkan orang itu menjadi bebas dari kewajibannya. Seperti misalkan dulu tsunami di Aceh, perjanjian-perjanjian yang tadinya harusnya ekspor impor misalkan dari Aceh, menjadi tidak bisa dilaksanakan sama sekali. Karena bagaimanapun juga barang-barang yang ada yang tadinya mau dikirim, hanyut semua. Artinya bukan berarti si pihak yang mengalami keadaan memaksa ini, pihak yang terkena musibah tsunami ini dia dikatakan sebagai orang yang prestasi. Karena dia bisa membuktikan bahwa ini terjadi tsunami besar, terjadi bencana alam yang di luar perkiraan si para pihak. Dan barangnya sudah siap dikirim, sudah sampai di pelabuhan, tapi ternyata tsunami terjadi dan barangnya semuanya hanyut. Artinya ya sudah, kewajibannya sudah tidak ada lagi. Oke, kita lanjutkan. Akibat hukumnya apabila adanya force majeure atau keadaan memaksa ini, yang pertama jelas pembebasan dari kewajiban, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian. Kemudian adanya penundaan kewajiban, bisa jadi kewajiban itu ditunda kalau memang misalkan bukan karena barangnya hilang, benar-benar hilang. Misalkan kalau kayak tsunami tadi, mungkin akan sulit kalau hanya ditunda kewajibannya, karena bisa saja pabriknya juga rusak, kemudian barang-barangnya semuanya hanyut, perusahaannya juga mengalami kerugian yang sangat besar gitu. Jadi penundaan kewajiban itu mungkin saja tidak bisa gitu, tapi bisa jadi ada yang bisa cuma ditunda saja gitu. Misalkan, adanya kebijakan pemerintah mengenai bea cukai atau kebijakan pemerintah mengenai ekspor impor, yang itu menghambat perjalanan pelaksanaan kewajiban perjanjian. Nanti bisa ditunda dulu walaupun entah sampai kapan, yang penting mereka bisa menyepakati dulu, oh bahwa di sini ada kebijakan mengenai ini dan barang ini tidak boleh diekspor dulu misalkan. Sampai sekitar berapa bulan lagi kita akan lihat perkembangannya bagaimana, itu bisa dilakukan penundaan kewajiban. Yang jelas penundaan kewajiban ini juga harus disepakati juga bagaimana penundaannya, sampai kapan, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa ada pembatalan kewajiban. Pembatalan kewajiban ini juga akhirnya ya sudah, kewajibannya semua dibatalkan, perjanjiannya dianggap hapus. Mereka sepakat ya sudah, perjanjian kita dibatalkan saja gitu, karena sulit untuk dilaksanakan gitu. Kemudian pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini maksudnya adalah yang tadinya risikonya ada di pihak satunya, akhirnya beralih menjadi risikonya di pihak satunya. Misalkan gini, misalkan, jual beli motor misalnya ya, jual beli motor. Ketika jual beli motor ini kemudian, mau dikirim oleh si pihak penjual, artinya pada saat pengiriman itu kan masih dalam kewajiban si pihak penjual gitu ya. Kemudian dikirim dan resiko-resiko itu sudah ditanggung sama si pihak pembeli, karena di proses pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian ketika ini terjadi, artinya resiko ini, beralih gitu, yang mana seharusnya resikonya itu masih di penjual, tapi ternyata resikonya sudah kembali ke pembeli, karena adanya keadaan memaksa tadi. Seharusnya ketika perjalanan, kan si pihak pembeli kan punya punya hak untuk mendapatkan bendanya itu dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sempurna, dengan keadaan yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Tapi ternyata ketika di perjalanan, eh kok, ada banjir besar gitu, atau misalkan ada tsunami, artinya resikonya ini jadi beralih. Yang tadinya resikonya itu ada di penjual, beralih ke pembeli. Begitu, oke kita lanjutkan. Nah contoh dari keadaan memaksa ini, ada bencana alam, perang, konflik militer, kebijakan pemerintah, penyakit, pandemi, dan banyak sekali ya, ini contoh-contohnya sebetulnya, cuman ini, ada beberapa saja yang diberikan contohnya. Kemudian syarat untuk pengajuan force majeure. Jadi ketika ada keadaan memaksa, bukan berarti si orang itu diam saja. Ya udahlah, pasti si pihak satunya tahu kalau ada terjadi force majeure. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus dilakukan pemberitahuan segera, yang mana pemberitahuan ini harus disampaikan, secepat mungkin ke pihak lawannya atau pihak satunya.
Kalau tadi penjual ya disampaikan ke pihak pembelinya gitu bahwa, ini tidak bisa dikirim atau ini terhambat karena apa dan segala macam dan dilakukan pembuktian. Pembuktian itu bisa diberikan misalkan ini ada berita, bahwa di daerah sini tuh terjadi banjir bandang. Ini bahwa di daerah kami terjadi tsunami, misalkan bahwa di daerah kami terjadi apa dan segala macam. Nah ini si pihak yang mendapatkan keadaan memaksa atau ingin mengajukan force majeure ini harus melakukan pembuktian ke pihak satunya. Oke, risiko. Risiko itu apa sih sebetulnya? Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang, disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan dari salah satu pihak. Risiko ini berasal dari peristiwa di luar kendali para pihak atau dapat dikatakan risiko yang timbul dari adanya keadaan memaksa. Jadi, ganti rugi itu bisa muncul kalau ganti rugi itu muncul karena adanya wan prestasi, tapi kalau risiko itu muncul karena adanya keadaan memaksa. Jadi risiko bagaimanapun juga ya, eee, pasti ada ketika saudara mengirim barang misalkan, atau misalkan gini deh, saudara mungkin pernah mengirim motor lewat KAI gitu misalnya ya, ngirim motor lewat KAI, risikonya itu ada di saudara ketika amit-amit ya misalkan ketika perjalanan kereta yang membawa motor saudara itu terjadi kecelakaan. Itu kan di luar kendali, di luar kemampuan. Terjadi kecelakaan di daerah mana dan mengakibatkan motor saudara rusak dan itu adalah risiko yang ada di saudara. Yang seharusnya risikonya itu, tanggung jawabnya itu ada di KAI, tapi karena itu di luar kendali dari KAI dan tidak bisa dihindari misalkan, ya artinya itu risikonya ada di saudara. Saudara mau menuntut bisa tidak? Tidak bisa karena itu adalah keadaan memaksa. Misalkan terjadi kecelakaan karena gempa bumi, terjadi kecelakaan karena, ada motor atau mobil yang melintas rel kereta api, akhirnya keretanya itu tabrakan menyebabkan keretanya terguling misalkan, dan motor saudara di dalam situ, artinya risikonya ada di saudara, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, lanjut, Bu. Cukup, oke. Saya lanjutkan dulu untuk materi berikutnya. Artinya masing-masing itu menanggung resikonya ya, Bu ya? Risiko itu terjadi ketika adanya keadaan memaksa, Mas. Jadi, ketika ada keadaan memaksa, risiko itu kan seharusnya, tanggung jawabnya itu kan seharusnya awalnya ada di penjual ya. Tapi karena adanya keadaan memaksa tadi, misalkan tadi saya contohkan adanya kereta apinya itu kecelakaan, akhirnya risiko itu ditanggung sama si misalkan pembeli atau sama si orang yang sedang mengirimkan motornya tadi gitu. Risikonya jadi beralih dan akhirnya gimana, ya tanggung jawabnya beralih ke si pembeli atau kepada si orang yang mengirimkan motor. Jadi kalau ada kerugian yang muncul di situ, ya sudah tidak bisa digugat lagi karena kan itu resiko, sebuah resiko. Makanya makanya kan itu salah satu, pertimbangan untuk misalkan kalau di KAI itu kemarin saya sempat kirim motor juga di KAI dan di situ ada sistem asuransi. Jadi asuransinya itu akan meng-cover apabila terjadi keadaan memaksa tadi, tapi kan itu adalah pihak ketiga, bukan dari si KAI-nya itu. Artinya resikonya itu kalau terjadi, eee, kecelakaan misalkan atau terjadi hal-hal di luar kendali pada saat pengiriman, resikonya itu akan dipegang sama si pemilik motor, gitu. Karena itu di luar kendalinya si KAI juga tidak mau seperti itu, gitu. Makanya biasanya akan ada, "Oh nih kita ada, sistem asuransi," nanti ada pihak ketiga yang akan bisa memberikan asuransi, mengklaim kalau misalkan terjadi kecelakaan atau terjadi apa, itu bisa diganti seharga motornya misalkan. Nah itu adalah sistem pihak ketiga lagi, gitu. Gitu ya Mas? Gimana Mas? Mas Kurniawan ya? Berarti yang pembeli itu sangat rugi, Bu, Ibu? Betul, kalau kalau ini kan dalam keadaan memaksa ya. Kalau keadaan memaksa itu kan, sistemnya tidak bisa kalau ganti rugi. Makanya kenapa
salah satu risiko. Risiko ketika orang melakukan perjanjian pengiriman motor lewat KAI, salah satu risikonya adalah itu. Makanya si KAI memberikan solusi. Solusinya adalah dia menghadirkan pihak ketiga dengan adanya asuransi. Itu solusi yang bisa dia berikan. Karena dia akan berusaha untuk tidak terjadi kecelakaan, karena bagaimanapun juga dia akan rugi kan. Tapi dia memberikan solusi lain, yaitu kita kasih asuransi dan lain sebagainya. Makanya biasanya kalau terjadi keadaan memaksa, nanti akan ada kalau di dalam perjanjian yang lain ya, bukan perjanjian pengiriman motor ini, biasanya mereka akan saling komunikasi si para pihak satu dengan pihak yang kedua. Penjual dengan pembeli, ini gimana barangnya hilang misalkan. Gitu. Kalau memang ini terjadi resiko ya sudah gimana lagi, resiko itu terjadi karena adanya keadaan memaksa. Bukan karena kemauan si pihak. Begitupun juga ketika Bapak mengirimkan motor, misalkan Bapak sebagai agen pengiriman, kemudian di tengah jalan truknya itu kena gempa bumi terus guling misalkan, itu kan terjadi keadaan memaksa. Dan di situ risikonya ada di pihak kedua. Walaupun misalkan nih, ini kan kita membicarakan secara hukum ya. Kemudian kalau misalkan di belakang itu si pihak pembelinya minta ganti rugi atau pihak pembelinya minta diganti, ya akan bisa ibaratnya si bapaknya ini misalkan Pak Mas Kurniawan sebagai ekspedisi misalkan, paling yang akan dikembalikan adalah uang pengantarannya. Tidak bisa mengembalikan seharga motor karena tidak diperjanjikan demikian, karena risiko itu risikonya beralih ke si pengirim. Jadi paling si KAI paling mentok cuman melakukan pengembalian pengantaran, misalkan harga pengantaran motor tadi 1 juta, ya sudah dikembalikan 1 juta, walaupun harga motornya 20 juta. Ya makanya tadi, tidak adanya asuransi di kegiatan itu juga akan menyebabkan kerugian tersendiri, gitu. Gitu, Mas Kurniawan. Oke, termasuk pandemi, itu kan banyak sekali perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan pembayaran DP, yang sudah dilakukan ini itu, ternyata tidak bisa dikirim. Karena ketika melakukan pembayaran DP misalkan, ada perjanjian pengiriman bawang misalnya, ke luar negeri. Sudah dibayar DP-nya sekitar misalkan 50 juta untuk bawang berapa ton gitu ya, untuk ke luar negeri. Kemudian DP-nya itu 50 juta, ketika barangnya sampai baru dikirim lagi 50 juta. Misalkan perjanjiannya demikian. Tapi kemudian ketika di tengah jalan terjadi keadaan memaksa. Ketika terjadi keadaan memaksa, ya paling mentok banget itu akan dikembalikan si uang 50 jutanya tadi tuh sebagai DP-nya. Itu pun juga sebetulnya sudah rugi, karena apa? Karena si pihak pengirim barang ini kan juga harus ada biaya packing, dia juga sudah mengeluarkan uang untuk mengirimkan bawangnya, tapi ternyata bawangnya tidak bisa dikirim. Jadi kalau Bapak sebagai penjual bawang kan juga rugi kan. Jadi ruginya juga penjual bawang juga rugi, si pembelinya juga rugi. Pembelinya juga mungkin sudah mengeluarkan uang-uang sendiri untuk menerima benda tersebut dan untuk dijual lagi di luar negeri dan sebagainya. Itu memang dua-duanya rugi gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sekarang kita akan melihat perjanjian jual beli dulu. Perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Ini perjanjian yang paling sering Bapak Ibu dengar ya. Perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Kira-kira perjanjian jual beli, ada yang tahu nggak perjanjian jual beli itu apa? Bedanya dengan perjanjian sewa menyewa itu apa? Ini gampang ya, ini tidak perlu bahasa hukum yang gimana-gimana. Dikira-kira aja, bedanya perjanjian jual beli dengan perjanjian sewa menyewa itu apa sih? Ada yang tahu? Ya selain Mas Kurniawan nih, tadi Mas Kurniawan sudah diskusi, selain Mas Kurniawan. Ada yang mau menjawab? Mudah loh ini pertanyaannya. Perbedaan perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Ibu izin menjawab? Ya, boleh. Siapa namanya, Mbak? Islamiah. Islamiah, gimana, Mbak? Kalau perjanjian jual beli itu perjanjian yang dimana pihak yang satu
menyerahkan barangnya Hmm. kepada pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Kalau sewa menyewa itu mengikatkan dirinya untuk beberapa waktu tertentu. Berarti unsurnya ada apa saja tuh, Mbak? Tahu nggak yang sewa menyewa? Unsur maksudnya? Tadi di Mbak Islamia sudah sempat Contoh menyebutkan atau gimana? kalau dijual beli itu ada unsur penyerahan barang dan ada pembayaran harga, pembayaran uang dengan harga yang sudah ditentukan. Ya. Kalau di sewa menyewa apa aja unsurnya kira-kira? Iya, jadi kalau sewa menyewa itu perbedaannya dengan jual beli itu perjanjiannya mengikatkan dirinya untuk memberikan barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan harga yang ditentukan juga. Nah, oke, berarti ada 3 unsur di situ. Ada Ya. barang yang diserahkan, kemudian ada waktu tertentu dan ada harganya. Itu perbedaan sewa menyewa. Gitu ya, Mbak? Terima kasih, Mbak Islamia. Oke, jadi perjanjian jual beli itu jelas tadi sudah disebutkan sama Mbak Islamia, yang mana perjanjian itu ada di dalam perjanjian jual beli itu ada penyerahan barang oleh si penjual kepada pembeli, kemudian ada perikatan berikutnya yaitu pembeli itu memberikan uang sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Jadi ada 2 unsur. Dan unsur ini disebut biasanya unsur esensialia. Unsur esensialia itu adalah unsur yang pasti ada di dalam perjanjian, yang mana dia itu menjadi pembeda dengan perjanjian yang lain. Kalau di perjanjian jual beli itu unsurnya jelas harus ada penyerahan barang dan harus ada pembayaran uang. Kalau cuma ada pembayaran uang, tidak ada penyerahan barang, itu belum tentu bisa dikatakan perjanjian jual beli. Karena tidak ada unsur penyerahan barang, bagaimana bisa dikatakan perjanjian jual beli? Jangan-jangan penyerahan uang saja artinya dia cuma hibah memberikan uang gitu. Jadi kalau perjanjian jual beli harus ada penyerahan barang dan ada perikatan untuk memberikan uang sesuai dengan harga yang sudah mereka sepakati. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat kewajiban penjual itu harus penjual wajib untuk menyerahkan barang yang sudah diperjanjikan kepada pembeli dan menjamin barang tersebut itu dalam keadaan baik. Jadi bebas dari tuntutan pihak manapun. Jadi, misalkan seperti saya pernah sampaikan di perkuliahan sebelumnya ya, kalau tidak salah, ketika saudara mau membeli ember di toko, suatu toko swalayan, kemudian ternyata sampai rumah embernya itu bolong bawahnya, artinya pihak penjual ini harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena penjual itu punya kewajiban untuk, menyerahkan dan menjamin penyerahan barang itu, barangnya dalam keadaan baik dan bebas dari tuntutan pihak manapun. Itu kewajiban dari pihak penjual. Begitupun juga misalkan saudara-saudara pernah, melihat kasus-kasus di luar, misalkan ada jual beli tanah, kemudian ternyata si makelarnya ini nih menjual ke beberapa orang gitu, pembelinya ada beberapa orang. Jadi satu tanah dijual ke beberapa orang. Artinya penjualnya ini, yaitu maklar, ini kan kita katakan dia sebagai maklar karena dia bukan pemilik aslinya. Karena dia berarti ada pihak ketiga lagi, ada perantara lagi. Tapi kan makelar ini kan sebagai, dia dikatakan sebagai perantara. Jadi sebenarnya perjanjian jual belinya itu harusnya penjual dengan pembeli. Tapi ternyata di tengah-tengahnya itu ada si makelar tadi. Yang mana makelar ini menyalurkan keinginan pembeli dan menyalurkan keinginan penjual. Tapi ternyata makelarnya ini wan prestasi, bahkan makelarnya ini, menjual ke beberapa orang sekaligus. Kemudian dia minta DP satu-satu, terus kabur. Penjual aslinya nih nggak tahu apa-apa. Ini kan sering terjadi nih. Nah, ini artinya dalam hal ini, si maklar itu tadi tidak bisa memenuhi kewajibannya, di samping itu juga dia tidak bisa menjamin barang yang dia perjualbelikan tadi itu dalam keadaan bebas dari tuntutan pihak manapun, gitu. Jadi hati-hati ketika mau menjual tanah ataupun mau membeli tanah itu hati-hati karena banyak permainan juga di situ. Dan saudara-saudara juga harus memahami siapa pemilik aslinya. Kenapa? Karena itu sering banget terjadi soalnya, tidak hanya sekali 2 kali. Jadi, makelar mengatasnamakan penjual tapi ternyata dilihat di sertifikatnya namanya siapa. Di sertifikat namanya Bu Sri, yang jual kok Pak Yanto misalkan.
"Deh ini siapa? Pak Yanto tuh siapanya Bu Sri? Apakah suaminya atau siapanya?" Gitu, harus jelas. Jadi, ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa penjual itu bisa memenuhi kewajibannya, yaitu melakukan penyerahan barang dan bisa menjamin, barang yang diperjualbelikan, yaitu dalam hal ini tanah, itu dalam keadaan bebas dari tuntutan pihak manapun dan dalam keadaan baik, gitu. Kemudian kewajiban pembeli itu harus membayar harga yang sudah disepakati dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Bisa juga waktunya itu tidak langsung sekali bayar, bisa dengan cicilan, bisa dengan termin, dan lain sebagainya. Banyak cara pembayaran yang kemudian diperjanjikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketanya, jika terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli, maka para pihak itu bisa menyelesaikan melalui beberapa cara. Bisa melalui pengadilan, bisa melalui litigasi atau pengadilan, atau bisa non-litigasi atau di luar pengadilan, yaitu bisa mediasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Caranya itu sekarang banyak sekali gitu. Kalau contohnya lagi misalkan, Bapak Ibu mungkin pernah beli di Shopee, melakukan jual beli di Shopee, kemudian ternyata barang yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di gambar di Shopee-nya misalkan. Kemudian Bapak Ibu melakukan protes melalui Shopee dan Shopee memberikan atau memfasilitasi pihak penjual dan pihak pembeli dalam satu room chat dan dimediasi oleh si Shopee-nya. Itu bisa, mediasi internal namanya. Mediasi internal si Shopee. Jadi si Shopee membuat room chat untuk apakah mau dikembalikan uangnya atau mau dikirim ulang, jadi si pihak pembeli mengirimkan kembali barangnya, kemudian akan ditukar dengan barang yang benar, atau gimana gitu. Jadi kan cara penyelesaian sengketa kan banyak ya. Nah, itu adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi nggak perlu cuman ibaratnya beli di Shopee 30.000 masa harus digugat di pengadilan gitu kan. Jadi bisa dilakukan, mediasi secara internal, yaitu kalau di Shopee difasilitasi dan itu diwajibkan oleh, aparat pemerintah karena pihak-pihak aplikasi ataupun platform penjualan seperti itu, e-commerce itu harus mempunyai cara untuk penyelesaian sengketa secara internal terlebih dahulu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara internal, nanti baru, diselesaikan di luar, bisa dengan mediasi juga, arbitrase di luar, atau bisa dengan jalur litigasi. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu, lanjut. Oke, lanjutkan dulu. Bu, tanya Bu. Oh, gimana Mas? Bu, izin gabung ya Bu. Iya. Bu, gimana dengan tentang makelar dan kasus tanah yang mafia tanah yang ada di Indonesia itu, sedangkan pelakunya itu ada di birokrasinya gitu, ada di apa? Ada di kayak di ATR BPN-nya gitu. Hmm. Kan banyak tuh Bu sekarang lagi marak kasus mafia tanah itu. Bahkan di daerah saya itu di Kabupaten Kuburaya itu banyak banget kasusnya Bu. Betul, memang makanya tadi saya bilang banyak sekali kasus-kasus tentang, tanah ini. Makanya, ya memang itu cukup sulit ya, karena itu sudah terstruktur. Jadi, memang harus diberantas ya satu per satu dan makanya, kita sebagai misalkan Bapak Ibu di sini misalkan sebagai konsumen, ingin membeli tanah, ya hal-hal yang perlu dipahami adalah Bapak Ibu harus tahu siapa penjual aslinya itu. Itu yang paling utama. Siapa penjual aslinya, kemudian Bapak Ibu harus cek juga tanahnya itu benar, punya dia atau tidak. Jangan sampai tanahnya itu ada, kasus-kasus hukum di belakangnya yang masih belum selesai, misalkan belum diturun waris, belum misalkan lagi dalam gugatan dan lain sebagainya itu harus diperhatikan juga. Ini memang karena kan tanah itu kan harganya lumayan lumayan besar ya, jadi tidak bisa kita sebagai konsumen itu sembarangan untuk langsung beli tanah gitu aja. Jadi memang harus banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan hindari orang yang menjual yang bukan langsung dari penjualnya. Kenapa? Karena mengurangi resiko seperti itu, kecuali itu developer atau pihak pengembang yang mana yang menjual adalah
bagian sales marketingnya, itu beda cerita karena kan dia sudah terstruktur dalam PT ya, dan di dalam PT itu Bapak Ibu pasti terang-terangan kalau mereka tidak ada apa-apa, pasti mereka akan memperlihatkan sertifikatnya secara terang-terangan, minimal scan-scan-annya, diperlihatkan bahwa, oh sertifikat tanahnya itu atas nama PT, oh sudah dibalik nama ke atas nama PT dari tahun berapa, oh sudah dipecah atau belum, itu juga harus diperhatikan. Kalau, menggunakan PT atau developer, itu pasti mereka harusnya sudah memecah tanahnya satu persatu sesuai dengan luas, rumahnya yang rumah perumahannya itu sudah sesuai. Tapi kalau masih sertifikat induk, masih semuanya, itu juga harus dipertanyakan, ini mau dipecahnya kapan? Karena banyak sekali kasus-kasus terjadi, sudah dilakukan DP dan lain sebagainya, ternyata ketika mau dipecah itu bermasalah. Ada masalah hukum atau ada tuntutan dari pihak ketiga dan segala macam, akhirnya nggak jadi bisa dipecah, padahal sudah dilakukan DP. Terus akhirnya developernya yang kabur lah, apa segala macam, itu juga banyak terjadi juga. Jadi, ya cara kita adalah sekarang untuk, menghindari hal-hal seperti itu memang harus ada trik-trik ya gitu. Kalau untuk mencegahnya gimana? Mencegahnya menurut saya memang agak cukup sulit dan memakan waktu. Jadi memang tidak mudah untuk memberantas, tapi pemerintah sudah, masih berusaha untuk mencari cara gimana caranya untuk mengurangi atau menghambat adanya mafia-mafia tanah. Dengan adanya PTSL atau pendaftaran tanah serentak, itu banyak yang sudah mulai, mafia-mafia tanah itu yang dulunya tuh lebih banyak, sekarang sudah mulai terkikis karena kan tanah itu sudah tertulis di ATR BPN, sudah datanya itu sudah jelas di sana. Jadi kalau ibaratnya masukin nomor, sertifikat di komputernya BPN itu sudah jelas, dulu riwayatnya bagaimana, pemiliknya siapa, dan segala macam itu sudah jelas di situ. Apakah tanahnya lagi diblokir atau apa. Kalau misalkan dulu kan belum didaftarkan di kantor pertanahan lebih sulit lagi, karena mereka buktinya hanya letter C gitu, dan itu tidak didaftarkan di instansi manapun gitu. Nah sekarang sudah mulai lebih lebih, ngepres untuk orang-orang yang mau bertindak jahat seperti itu, tapi masih banyak sekali, tapi sudah tidak sebanyak dulu, dulu lebih banyak lagi. Nah ini pemerintah kan sedang gencar-gencarnya buat sertifikat yang elektronik. Sertifikat elektronik itu juga bisa meminimalisir adanya sertifikat-sertifikat ganda. Salah satu penyebab banyaknya mafia tanah dan banyaknya permasalahan sengketa di pertanahan itu udah banyaknya sertifikat ganda. Nah, salah satu menekannya adalah ini sekarang sudah dibuatkan sertifikat elektronik, yang mana itu hanya bisa diakses oleh si pihaknya dan ya sudah hanya bisa diakses paling soft copy-nya gitu, dan itu cuma satu lembar aja. Nggak seperti yang sekarang yang di-print dan segala macam. Jadi, sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk mencari cara bagaimana caranya memanfaatkan teknologi, tapi tetap menjamin kepastian hukum dan menekan sengketa-sengketa di bidang pertanahan. Nah, tapi memang butuh waktu ya, Mas, nggak bisa Ya, Bu. nggak bisa dalam waktu sekejap gitu. Jadi, itu memang permasalahan yang dari dulu tuh nggak selesai-selesai dan masih terus terjadi. Tapi ya memang kalau seperti itu kan karena sudah terstruktur ya, bahkan banyak juga, orang-orang instansi yang terlibat juga banyak. Tapi nah pemerintah makanya kalau mau menindak satu-satu bisa, tapi kan menindak orang itu kan belum tentu memberhentikan memberhentikan kejahatan itu. Artinya kan kejahatan itu tetap bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi caranya adalah gimana caranya biar kejahatan itu tidak bisa dilakukan lagi gitu. Makanya, oh coba dibuat sertifikat elektronik. Sekarang juga penjaminan hak tanggungan juga sudah didaftarkan secara elektronik juga. Itu juga, menyebabkan mengurangi, kan kalau dulu itu banyak sekali ya, kalau kalau saya kan kebetulan dulu juga juga kerja di kantor notaris, saya juga paham bahwa ketika mau memasukkan berkas di kantor pertanahan, itu juga ada uang-uang tertentu untuk biar cepat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini itu kan bisa dihindari dengan adanya tadi, ada pengajuan jaminan hak tanggungan itu sekarang lewat elektronik. Yang mana kalau lewat elektronik ya sudah, nggak perlu bayar-bayar lagi, ya sudah lewat elektronik sudah, walaupun tetap ada, tapi sudah mengurangi. Jadi, ya memang itu harus, diatur secara perlahan gitu. Karena tapi bagaimanapun juga yang namanya kejahatan ya,
mau diatur sedemikian rupa pasti akan ada celahnya. Mau dihindari sedemikian rupa, mau diatur sedemikian rupa, namanya orang sudah mau jahat itu pasti akan berusaha mencari celah. Jadi kita akan terus, mencoba mencari lagi gimana caranya untuk kejahatan ini tidak semakin merajalela, gimana caranya ini semakin tertekan dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Kalau misalkan Mas atau Mbak di sini punya ide misalkan, "Oh harusnya nih bisa nih, caranya seperti ini." Nih misalkan di luar negeri cara memberantas korupsi itu caranya seperti ini misalkan. Ya bisa dengan cara minimal suara Bapak kalau mau didengar itu bisa nulis artikel, itu paling minim. Tulis artikel, bisa nulis artikel di jurnal atau bisa, nulis di media massa lainnya. Menyampaikan pendapat Bapak Ibu sekalian, "Oh seharusnya ini bisa," misalkan di Swiss itu cara menangani korupsi itu seperti apa, kok bisa rendah misalnya dan sebagainya. Itu salah satu kebutuhan-kebutuhan Indonesia juga ya, bagaimana cara menanggulanginya. Karena ketika Bapak Ibu mungkin di sini ada yang di bidang pemerintahan, paham betul sulit untuk, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah kalau bahasa Jawanya sudah bundet, sudah terlalu rumit gitu, yang sulit untuk dihindari. Begitu ya, Mas, ya? Siap, Bu. Bu, ada satu hal yang tentang sertifikat elektronik itu. Mhm, Saya kan baru beberapa bulan yang lalu itu berurusan ya, karena maksudnya mengurus sertifikat elektronik itu dan butuh waktu yang sangat lama, hampir setahun Bu di Kota Pontianak nih. Tapi mmm, alhamdulillah sekarang udah beres. Cuman ada satu eh, mungkin tanda tanya besar di dalam benak saya tuh, apakah itu aman di zaman yang apa namanya internet itu yang luar biasa benar dan cybercrime itu gila juga Bu. Wah, Ibu bisa bayangkan sekelas Bapak Yusuf Kalla aja itu kasusnya tanahnya bisa diserobot. Apalagi kelas-kelas kayak kita ini yang kroco-kroco gini, mohon maaf gitu, orang-orang yang biasa kelasnya gitu. Gimana tuh Bu? Gimana iya, pendapat Ibu tentang kasus itu? oke. Ini sebetulnya sudah banyak sekali dibahas di, jurnal-jurnal di internasional. Di luar negeri, kasus ini adalah kasus kasus, cybercrime, kasus, penggunaan Mm-mm. teknologi, kemudian ada kemungkinan, apa ya namanya, nah kalau kalau di luar negeri itu disebutnya adalah etika. Etika dalam melakukan, menggunakan teknologi, yang mana ini memang memang harus apa ya, harus dicari tahu terus ya, Mas, karena memang teknologi itu kan cepat sekali ya. Jadi, ketika kita membuat aturan yang terlalu saklek, itu belum tentu di kemudian hari teknologi itu bisa masuk ke dalam aturan itu. Karena teknologi itu secepat itu. Kita dulu ketika ketika saya kecil, saya tidak pernah berpikir bahwa bisa membayar tanpa membawa uang, hanya membawa kartu atau hanya membawa HP. Saya dulu tidak pernah bisa berpikir akan ada teknologi seperti itu, gitu. Tapi sekarang nyatanya ada. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan, dulu kita nggak mungkin, masa iya ada, pembayaran nggak bawa uang sama sekali, cashless, terus bayarnya pakai apa? Ternyata pakai HP aja sekarang bisa. Dan kita tidak pernah terfikirkan itu. Apalagi nanti di kemudian hari, kita tidak pernah tahu apa yang teknologi apa yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari. Bahkan artikel-artikel di luar itu ada yang disebut dengan Internet of Bodies. Jadi mungkin di kemudian hari itu body kita itu bisa ditanam chip. Tapi chipnya itu bisa digunakan untuk misalkan, eee, jadi misalkan kalau ada orang yang cacat misalkan, kemudian tangannya itu harus diamputasi, terus tangannya perlu disambung dengan tangan robot. Nah, tangan robotnya itu bisa digerakkan dan ada chipnya. Itu juga sudah ada penelitian tentang itu. Dan itu kan kita tidak memikirkan nih sekarang, wah teknologi ke depan ini bisa secanggih apa gitu. Jadi, itu memang salah satu yang, apa ya, salah satu fokus pemerintah terkait teknologi ini sudah semakin maju nih. Teknologi itu bisa digunakan untuk memberikan kepastian hukum, tapi di satu sisi bisa juga menyebabkan adanya kemungkinan cybercrime yang lebih canggih juga gitu. Dan itu pengaturannya memang ya, sekali lagi memang agak sulit dan harus bertahap. Yang artinya saya sampai sekarang pun juga masih berusaha mencari-cari, artikel-artikel di luar negeri, bagaimana cara menangani kasus-kasus seperti itu. Ya,
Kalau menurut saya mungkin harus ada pihak ketiga yang menjamin sertifikat elektronik itu terjamin dan terkunci dengan baik. Dan pihak ketiga ini harus terpercaya. Jadi, kalau di luar negeri itu ada pihak ketiga yang dia itu menyegel menyegel atau dia tuh sebutnya electronic seal, yang mana disegel secara elektronik dan tidak bisa dibuka oleh siapapun, kecuali pemiliknya sendiri. Dan itu harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah otorisasinya sudah jelas. Hal-hal seperti ini kan memang harus terus berkembang ya. Bagaimanapun juga nanti di kemudian hari juga pasti harus terus berkembang. Nah, termasuk sertifikat elektronik juga sama. Saat ini itu bisa mengurangi, tadi saya bilang ada sertifikat ganda. Sertifikat ganda itu bisa terhambat dengan adanya itu, karena bagaimanapun juga sulit untuk mewujudkan adanya sertifikat ganda kalau itu sudah didaftarkan, karena kan sudah secara elektronik ini sudah sistem ya, by system. Jadi kalau dimasukkan dengan tanah yang sama, ditumpuk ada 2 sertifikat nggak bisa, gitu. Tapi di satu sisi bisa juga terkait etika, terkait kerahasiaan, terkait bocornya data. Nah, itu memang sulit. Bahkan permasalahan yang muncul berikutnya adalah big data. Big data itu juga permasalahan yang internasional ya, permasalahan global. Bayangkan, sertifikat tanah di Indonesia aja ada berapa. Ketika semuanya itu tersimpan di dalam satu data elektronik, ada berapa ratus atau berapa ribu data yang disimpan di elektronik, kemudian belum lagi, hal-hal lain yang tersimpan secara elektronik. Jadi big data ini disimpannya sama siapa? Kalau big data ini bocor ke luar negeri, bahaya. Nah, big data ini juga penyimpanannya bagaimana? Penyimpanan big data ini kalau saya lupa ya, di sistem IT itu ada sebutannya apa, yang mana itu juga membutuhkan memori yang sangat besar, gitu. Bagaimana cara menyimpan big data segitu besarnya? Itu juga menjadi tantangan sendiri. Jadi, ketika teknologi ini semakin bertambah, banyak juga tantangan-tantangan yang muncul di belakangnya nih. Permasalahan-permasalahan IT, permasalahan ekonomi, permasalahan hukum, kemudian bocornya data dan lain sebagainya, gitu. Gitu ya, Mas? Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, itu kalau mau membahas tentang itu banyak sekali, Mas. Panjang Itu ya, Bu ya? bisa banyak, itu bisa Iya, Bu. didiskusikan mungkin bisa seharian full gitu, karena di Siap, luar siap. negeri itu artikel mengenai itu banyak sekali. Jadi kalau Mas siapa nih namanya Mas panggilannya? Fauzan, Bu. Mas Fauzan. Kalau Mas Fauzan tertarik, bisa baca artikel-artikel luar negeri terkait ini, banyak sekali. Misalkan penggunaan sertifikat elektronik di luar negeri itu bagaimana, cara cara memberikan perlindungan hukumnya dan lain sebagainya, itu banyak sekali artikel-artikelnya gitu. Cuman dalam berbahasa Inggris dan, biasanya jurnalnya itu di-publish-nya itu oleh jurnal di luar negeri, bukan di Indonesia. Gitu ya, Mas? Siap. Makasih, Bu. Kita lanjutkan ke berikutnya terkait perjanjian sewa-menyewa. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Islamiah ya, perjanjian sewa-menyewa itu ada unsur yang jelas, yaitu ada penyerahan barang, kemudian ada pembayaran uang dengan harga yang sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi harus ada jangka waktunya. Karena kalau tidak ada jangka waktunya, artinya ini bisa juga jual beli kan, kalau tidak ada jangka waktunya. Harus ada jangka waktunya jelas, sampai kapan gitu, apakah, eee, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu gitu. Oke. Nah, di sini harus jelas, penyerahan barang dan pembayaran sewa. Ini pembayaran sewa dan penyerahan barang ini diikat dengan adanya jangka waktu. Oke. Jelas ya sampai sini ya, ini gampang ya kalau perjanjian sewa-menyewa dan jual beli ya, karena sering ditemui. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya terkait persekutuan perdata. Ada yang tahu nggak persekutuan perdata itu apa? Persekutuan perdata, ayo. Selain yang tadi udah diskusi, selain Mas Kurniawan, Mbak Islamia, sama Mas Fauzan. Siapa nih yang saya tidak pernah mendengar namanya ya? Selvi Ramadhani. Mbak Selvi atau Bu Selvi? Selvi Ramadhani. Al-Zikri Ibrahim. Al-Zikri.
Ayo pada di mana nih? Ketiduran ya? Alziki Ibrahim, Asman Sianturi. Asman ini Mas Asman apa Pak Asman atau siapa ini? Asman Sianturi. Halo, ini nggak apa-apa salah nggak apa-apa loh, jangan takut menjawab loh, jawab aja. Salah nggak masalah, kan ini lagi belajar. Saya tidak pernah, kalau ada orang yang salah terus "Kamu salah banget Mas kayak gini," terus saya ketawain, itu nggak mungkin, karena kita sama-sama belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tidak tahu ya, "Oh sepengetahuan saya kayak gini Bu," gitu. Kalau nggak tahu ya bilang, "Saya belum tahu Bu," nggak apa-apa. Hani Siti Nurweni. Ayo, kok diem semua ini? Septian Indra Hermawan. Iya Ibu, gimana Bu? Persekutuan Perdata tahu nggak Mas, Persekutuan Perdata itu apa? Mohon izin Bu, maaf. Sebelumnya saya belum tahu jelasnya Bu untuk persekutuan Persekutuan. perdata itu seperti apa Bu? Mohon maaf Bu. Nggak apa-apa Mas. Bisa mengira-ngira nggak dari bahasanya, ada kata-kata persekutuan sama perdata. Kira-kira apa tuh? Tahu nggak? Apa nggak tahu sama sekali? Nggak terpikirkan sama sekali? Mungkin hubungan yang jelas terdata Bu atau apa Bu? Oke. Terima kasih Mas. Siapa namanya Mas? Siap, Septian Indra Bu. Septian, panggilannya Mas Septian? Siap Bu. Oke. Oke nih Mbak Maria, silakan Mbak Maria. Nih Mbak Maria sering menjawab, nggak apa-apa ya. Oke, silakan Mbak Maria. Iya, selamat pagi Bu. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oh iya. Ya kalau ini saya terus terang memang belum membaca lebih jauh ya, tapi ini saya membuka dari modul. Ini kalau menurut modul itu di persekutuan, jadi di pasal 16-18 KUH Perdata, itu persekutuan perdata itu adalah suatu perjanjian dengan dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Begitu, jadi kurang lebihnya berarti ada dua orang yang mengikatkan diri di mana itu kayak mengakukan kegiatan usaha dengan menggabungkan modal, sepertinya seperti itu ya Bu ya. Oke, betul. Terima kasih Mbak Maria. Oke, kita lanjutkan. Sudah cukup dijelaskan sedikit sama Mbak Maria ya. Jadi persekutuan perdata tuh nomor 2 ternyata. Oke, kita ke persekutuan perdata dulu ya, karena sudah terlanjur ke persekutuan perdata. Oke. Nah, persekutuan perdata itu adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi, setiap pihak dalam persekutuan perdata itu punya tanggung jawab atau punya tanggung jawab dan punya kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut sesuai dengan bagiannya. Yang mana persekutuan perdata ini seperti tadi disampaikan, jadi ada dua orang atau lebih itu bisa melakukan satu usaha bersama dengan menanamkan ya secara ininya menanamkan modal bersama dan mereka punya kewajiban juga dua-duanya gitu. Jadi kalau persekutuan perdata bukan berarti ada yang bosnya, ada yang di bawahnya, enggak. Persekutuan perdata artinya mereka sama. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Mbak Maria, bisa kasih contoh nggak kira-kira Mbak? Oh, CV gitu Bu. CV persekutuan perdata atau usaha? Badan usaha. Contoh persekutuan perdata. Kalau CV itu lebih kepada badan usaha. Karena di situ ada struktur, ada bagian komanditer dan lain sebagainya. Jadi enggak. Kalau saya bacakan, izin saya bacakan yang menurut Profesor Nindyo Pramono. Prof Nindyo gimana? Kalau karena dia ada, maaf Bu, salah ternyata. Karena Gimana? tidak ada, ini hanya unsurnya. Oke. Jadi Izin Bu, contohnya, mungkin ya
Izin Bu. Boleh, boleh. Boleh, gimana Mungkin Mas? contohnya kayak akuntan gitu, akuntan publik Betul. apa notaris gitu ya? Notaris itu bisa, tapi, jujur saya masih jarang menemukan jarang menemukan notaris yang melakukan persekutuan perdata. Yang paling sering saudara-saudara dengar itu law firm. Law firm itu kan banyak Oke. kan, law firm jadi ada 2 orang pengacara, tapi mereka tergabung dalam satu law firm, ya kan. Iya, Jadi iya. mereka itu juga dua-duanya punya kewajiban juga, misalkan mereka nanti melakukan pembagian, "Oh kalau yang ngurus bagian permasalahan perdata kamu, nanti kalau yang ngurus bagian masalah yang misalkan penyelesaian sengketa di bidang keuangan si A, kalau di bidang apa si B," misalkan. Itu bisa, atau bahkan pengacara itu, "Oh kamu yang bagian arbitrase, oh kamu yang bagian mediasi, oh kamu yang bagian apa," gitu. Itu yang paling sering didengar itu salah satu contohnya adalah law firm. Bisa juga tadi akuntan, jadi konsultan-konsultan hukum atau akuntan-akuntan itu kan bisa tergabung dalam satu apa ya, mereka melakukan persekutuan perdata, mereka berdua saling mengikatkan diri, tapi mereka berdua punya kewajiban masing-masing. Apakah kemudian salah satunya itu menjadi lebih tinggi atau lebih rendah? Kan tidak. Mereka sama-sama pengacara dua-duanya, tapi mereka bikin satu kantor yang sama gitu. Notaris bisa juga Bu, nggak? Bisa, tapi saya, masih jarang mendengar ada notaris yang melakukan persekutuan perdata, biasanya notaris berdiri sendiri sih, gitu. Gimana Mas kalau di Fauzan? dunia usaha, Bu, di dunia usaha tuh persekutuan contoh apa ya, Bu ya? Kalau Apa-apa di dunia gimana? di dunia usaha gitu, di dunia bisnis gitu, ada nggak contoh hal kayak persekutuan perdata itu? Itu kan perdata hubungannya dengan Mmm. kayak harta, keuntungan dan segalanya. Kalau di dunia bisnis itu contohnya apa sih, Bu? Kalau di dunia bisnis itu ya itu tadi, contohnya hanya itu. Kalau, CV itu masuknya bukan persekutuan perdata, dia masuknya badan Nah itu usaha. maksud saya, kok Itu nggak masuknya masuk badan gitu, usaha. kayak PT atau Bukan, CV gitu nggak masuk karena gitu. kan strukturnya beda, Mas. PT itu Oke, kan siap, siap. ada PT itu kan ada direksi, ya kan, ada Iya, komisaris, itu iya, nggak Bu. masuk ke dalam persekutuan perdata. Di Ibu dalam boleh jawabnya nggak? gimana gimana? Kalau misalnya kayak aku nih kan buka salon, Mhm. terus di situ aku kan bisa nail art. Nah temanku nih bisa elas. Nah Oh, itu bisa dibilang persekutuan perdata nggak? Terus bisa ternyata nih bisa juga. kita buka salon bareng gitu. Bisa 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 juga. Tapi, Nah itu masih Bu eee, contohnya Bu, di dunia bisnis Bu, itu yang maksud saya tuh. Apakah ada tapi bisnis itu yang real tuh bener-bener ada gitu? kalau menurut saya itu lebih kepada perjanjian kerjasama ya, bukan persekutuan Oh, perdata. Jadi kalau persekutuan perdata itu biasanya, kedudukannya itu sama persis. Pengacara sama pengacara atau ada 5 pengacara tergabung dalam satu law firm. Nah, itu persekutuan perdata. Akuntan, misalkan akuntannya ada 5 akuntan tergabung dalam satu, konsultan gitu misalkan, konsultan tentang akuntansi misalkan, atau konsultan-konsultan hukum yang lain, itu juga bisa. Tapi kalau seperti tadi Mbaknya, itu bisa jadi juga perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama, tapi ya mirip persekutuan perdata juga, cuman biasanya lebih dikatakan sebagai perjanjian kerjasama. Karena, mereka saling bekerja sama, kayak misalkan saya misalkan ibaratnya nih, saya nggak punya salon, saya dulu sempat sempat jadi makeup artist juga. Kemudian ketika saya dapat klien, itu saya butuh orang yang hairdo, atau butuh orang yang hijab do, itu saya cari orang lagi. Nah, itu lebih ke perjanjian kerjasama. Karena dia tidak memasukkan modal di situ. Tapi kalau tadi misalkan Mbak Mime Cece itu memasukkan modal di dalamnya, nah itu berarti dua-duanya itu punya kewajiban yang sama. Nah tapi dilihat dulu Mbak, siapa sih namanya tadi ya, Mbak Islamiyah ya? Mbak Iya. Islamiyah itu misalkan, yang punya salonnya itu Mbak Islamiyah, dia sebagai nail art-nya misalkan. Terus dia cari orang untuk bagian hairdo atau untuk bagian makeup, itu perjanjian kerjasama. Karena kan dia tidak mau memasukkan modal di situ kan? Bukan, pertanyaannya ini aku dua-duanya sama temanku ini Mhm. jadi sewa bangunannya tuh Bareng. bareng Oh ya gitu. berarti masuknya ke persekutuan perdata. Itu Oh masuk oke. persekutuan perdata juga. Intinya mereka sama-sama punya modal dan punya kewajiban yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, itulah gitu. Oke, kayak Bu jadi untuk perbedaannya Bu intinya ya. kalau sama-sama kayak aku nih sama temanku ini kan sama-sama modal ya, sama-sama modal. Hmm. Jadi
kalau di situ perjanjiannya kesepakatannya itu dengan gimana ya maksudnya? Itu baru disebut persekutuan perdata gitu ya Bu ya. Kalau kedua-duanya ibarat sama-sama modal gitu. Betul, karena gini, memberikan kesamaan sama-sama modal itu memberikan kewajiban yang sama untuk dua-duanya. Sedangkan kalau perjanjian kerjasama itu bisa jadi ada satu pihak yang merekrut pihak satunya yang mana ini bisa lebih tinggilah kedudukannya ibaratnya ya. Tapi dia Artinya sama-sama rata lah 50-50. betul, Sakit 50-50. 50-50, Mau modalnya 50-50. betul, ruginya akan ditanggung bersama, untung juga akan ditanggung bersama. Gitu. Itu persekutuan perdata. Jadi begitupun juga ketika law firm juga sama, mereka kan juga sama-sama memasukkan modal di situ, di dalamnya. Misalkan untuk penyewaan rukonya misalkan atau untuk pembelian, eee, inventaris kantor, komputer dan lain sebagainya, kemudian membayar karyawan, itu kan mereka melakukan secara bersama-sama. Terus tapi nanti akan ada pembagian-pembagian tugas di situ. Nah, pembagian-pembagian tugas itulah baru nanti masuk ke dalam perjanjiannya masing-masing mereka. Cuman intinya adalah modalnya sama-sama, ada keuntungan mereka dapat bareng-bareng, ada kerugian juga mereka tanggung bersama-sama. Kalau dalam 1 bulan tidak ada klien sama sekali ya semuanya itu akan rugi kan, gitu. Gitu ya, Mbak? Iya Bu, siap Bu. Iya. Kayak gitu ya, Mas? Makasih Bu. Ya. Oke, kita kembali dulu nih, tadi ternyata slide pertamanya adalah mengenai perjanjian melakukan pekerjaan. Nah, sebentar saya minum dulu ya. Oke, dalam perjanjian melakukan pekerjaan, itu jelas ada, dalam satu perjanjian itu ada pekerjanya atau pihak yang mempunyai pekerjaan yang melakukan pekerjaan, mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan atau jasa tertentu kepada pihak lainnya. Atau ini bahasa kasarnya majikan atau bisa atasan atau bisa bosnya dan lain sebagainya. Sementara pihak majikan itu berjanji untuk memberikan imbalan dalam bentuk upah. Dan ini diatur dalam pasal 1601. Jadi perjanjian melakukan pekerjaan adalah perjanjian di mana salah satu pihak atau si pekerja mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima imbalan berupa upah. Oke, unsur perjanjian perjanjian melakukan pekerjaan adanya jelas harus ada kesepakatan para pihak. Tugas dan pekerjaannya harus jelas, tugasnya apa, pekerjaannya apa, kewajibannya seperti apa itu harus jelas. Kemudian haknya si pekerja juga harus jelas, upahnya seperti apa, imbalannya bagaimana, pembayarannya kapan, itu juga harus diperjanjikan secara jelas. Dan syarat waktu pelaksanaan pekerjaan, apakah ini pekerjaannya untuk tanpa batas waktu, atau misalkan dia sebagai pegawai tetap, atau pekerjaan dalam waktu tertentu, misalkan hanya sebulan, atau hanya seminggu, atau bahkan hanya sehari, gitu. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan dulu? Berarti ini masih pembahasan pembantu dengan majikan Bu ya? Belum tentu pembantu dengan majikan, bisa jadi, karyawan dengan atasan, dengan manajer, itu juga bisa. Misalnya Bu ya, seandainya dia tuh kerja di suatu kafe dengan bosnya. Dia ini khusus untuk waiter aja Bu. Artinya kerja utama dia di situ kan. Terus ketika bosnya ini menyuruh untuk ngantar atau untuk ngantar yang pesan online, berarti si yang pekerja ini boleh menolak kan Bu? Tergantung perjanjiannya. Apakah Ini kan perjanjiannya perjanjian kan sudah jelas ini. Perjanjian dia hanya di waiter aja. Nah, kalau dia perjanjiannya memang sudah hanya sebagai misalkan dia sebagai front-nya, dia sebagai kasir, ya sudah dia perjanjiannya sebagai kasir, dia tidak bisa diberikan pekerjaan yang lain karena ibaratnya upahnya dia itu adalah upah sebagai kasir. Tapi bisa juga kalau di dalam perjanjian itu ditulis bahwa waiter itu termasuk yang mengirim barang misalkan. Kan bisa aja karena perjanjian itu kan ada kemarin kita bahas juga ada asas kebebasan berkontrak. Dan di dalam perjanjian itu mereka sepakat, oh waiter itu makanya ketika Bapak Ibu sekalian misalkan bekerja, harusnya ditanya, kewajiban saya tuh apa saja di sini. Waiter itu kerjanya apa aja? Oh waiter itu termasuk misalkan memasak,
terus menunggu kasir, dan juga apa namanya, ngelap-ngelapin meja. Udah cuma 3 itu doang. Ya sudah, berarti ketika diminta untuk melakukan pengantaran itu tidak termasuk. Tapi bisa juga kalau waiter itu termasuk dalam pengantaran makanan, walaupun seharusnya itu dibedakan ya, tapi bisa saja karena namanya kebebasan berkontrak kan bebas, mereka mau melakukan kontraknya seperti apa. Kalau tidak diperjanjikan ya seharusnya ditanya, "Pak, ini kan pekerjaan saya sebagai waiter, saya seharusnya menunggu di, front-nya," misalkan, menunggu di bagian depan, atau saya harusnya memasak, atau saya harusnya bagian apa. Kalau ini saya melakukan pengantaran, ini tidak sesuai dengan kesepakatan, itu juga bisa harusnya diprotes. Seharusnya itu ada uang imbalan tambahan, biaya pengantaran minimal misalkan sekali nganter tambahan 10.000 atau tambahan 20.000. Itu harus diperjanjikan juga di awal. Oh, berarti kok gitu Ya, di dunia Bu. pekerjaan harus diperketat lagi kayaknya, Bu. Karena ini banyak menyelewengkan. Gimana, Mas? Di dunia pekerjaannya kayaknya ini harus diperketat lagi, Bu. Karena saya kan udah sering kerja di mana-mana kan, Bu. Nah, yang disepakati itu kan berbeda, tapi ketika di lapangan itu semua kita tangan ada yang Nah, kosong disuruh. Padahal di situ waktu kontrak awalnya itu enggak seperti itu. nggak seperti Artinya itu. kerja ini memang harus diketatkan lagi kayak di pemerintahan ini. Betul betul. Jadi gini, memang gini ya, perjanjian kerja ini saya juga sempat menulis tentang perjanjian kerja juga. Perjanjian, kerja atau perjanjian melakukan kerja itu sering sekali karena kan gini, perjanjian kerja itu kan salah satu pihak merasa dia tuh kedudukannya lebih tinggi, atau dalam hal ini si pemilik usaha atau bosnya. Karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi, dia bisa membuat perjanjian itu menjadi tidak seimbang, gitu. Padahal asasnya ada namanya asas keseimbangan, yang mana perjanjian itu harus seimbang. Asas keseimbangan, perjanjian itu harus seimbang tuh maksudnya gimana? Antara hak dan kewajiban itu harus sama. Kalau ada kewajiban, ada hak. Kalau ada hak, ada kewajiban. Begitupun juga misalkan tadi ketika saya pun juga paham ketika misalkan, oh perjanjian di awal itu harusnya kantor itu dari jam 7 sampai jam 4, tapi ternyata tiba-tiba disuruh kerja sampai jam 6. Seharusnya dari jam 4 sampai jam 6 itu adalah jam untuk lembur. Jam untuk lembur itu harusnya ada upahnya sendiri. Karena ada kewajiban untuk lembur, berarti harus ada hak yang dia dapat, yaitu hak upah dari lembur. Begitupun juga ketika misalkan tadi disepakati di awal hanya pekerjaannya A, B, C, tapi tiba-tiba disuruh pekerjaan D. Ya harusnya pekerjaan D ini, karena kita melaksanakan kewajiban D, harusnya juga ada hak dari kewajiban si D ini. Misalkan tadi contohnya adalah mengantar makanan, ya seharusnya minimal dia dapat upah dari pengantaran makanan, karena itu adalah di luar dari pekerjaan dia yang ABCD tadi, ABC tadi, gitu. Karena si pihak pengusaha itu merasa punya kedudukan lebih tinggi, padahal dalam perjanjian tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dan kedudukan lebih rendah. Dalam perjanjian itu semuanya dipandang sama. Kalau satu punya apalagi perjanjian timbal balik ya, kalau satu punya kewajiban, yang satunya punya hak. Yang satunya punya kewajiban, yang satunya punya hak, gitu terus. Jadi begitupun juga ketika, Bapak punya kewajiban bekerja, ya si pihak pengusaha itu juga punya hak untuk mendapatkan bahwa usahanya itu berjalan dengan baik. Misalkan pengusaha sudah mempekerjakan Bapak Bapak itu waiters harus, termasuk membersihkan meja. Ketika ada tamu yang sudah selesai makan misalkan, tapi ternyata sebagai waiters malah tidak mengerjakan, berarti kan tidak ada kewajiban yang dilaksanakan di situ, dan si pihak pengusaha tidak mendapatkan hak yang seharusnya, gitu. Jadi dua-duanya ini harus seimbang seharusnya. Nah, makanya dalam perjanjian kerja itu memang sering sering timpang, sering sekali timpang dan itu sedangkan orang-orang yang mungkin tidak paham hukum akhirnya terima-terima saja, ya sudahlah disuruh disuruh nganter, ya sudah nganter, disuruh ini, ya sudah ngikut. Padahal seharusnya tidak tidak dia tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan, gitu. Dan itu Izin, bisa Bu. dilaporkan, Bu. Bisa digugat. Digugat secara perdata bisa. Izin, Bu. Izin Gimana? sharing, Bu. Ya, tentang tadi yang kasusnya Bang siapa nama? Bang Sofio tadi. Yang berhubungan dengan yang perjanjian kerjanya tidak sesuai biasanya. Memang itu PR yang banyak terjadi di hampir semua
perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan yang kelasnya di bawah enggak terlalu besar, Bu. Kelas lokal atau tidak perusahaan multinasional dan sebagainya gitu. Yang pertama mungkin solusinya itu tadi ada uang tambahan buat yang Ibu tadi sebut gitu. Buat kalian misalnya di luar pekerjaan itu berarti ada tambahan. Cuman biasanya perusahaan itu, Bu, bosnya biasanya sekelas manajer atau supervisornya itu menimbang karir seseorang itu biasanya dari yang di luar jobnya itu. Oh, anak ini nih punya potensi lebih gitu. Jadi salah satu cara agar jenjang karirnya bisa naik sedikit demi sedikit itu, ini pengalaman pribadi ya, Bu. Ini nggak ada mungkin di mata kuliah, mungkin nggak ada. Tapi ini pengalaman pribadi saya. Jadi Betul, betul. kadang-kadang hal-hal yang di Betul, luar betul. pekerjaan itu adalah yang pertama, kalau orang itu mengambil sisi positif itu tambahan ilmu bagi dia. Karena suatu saat ada kesempatan itu ada, dia akan mampu menjawab tantangan itu. Karena di dalam perusahaan itu ada dua hal yang harus di ini pengamatan saya, Bu, harus diperhatikan oleh semua karyawan. Ini karena kita karyawan, saya karyawan gitu. Yang pertama adanya kesempatan, yang kedua adanya kesiapan, kemampuan. Anda siap, tidak punya kemampuan, tidak akan jadi Anda naik ke jenjang itu. Ada kemampuan, tidak ada kesempatan, tidak akan pernah terjadi itu. Tidak akan pernah terjadi adanya jenjang karir itu. Jadi biasanya apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang di luar job di situ kadang-kadang itu menjadi poin penilaian untuk appraisal dalam istilah itu, penilaian di akhir tahun bahwa itu mau naik bisa jenjang karir. Atau yang ketiga, kenapa anak-anak atau karyawan itu tidak mau menggugat atau tidak mau berbicara atau menentang itu karena keadaannya memaksa, Bu. Pekerjaan sekarang kan susahnya minta ampun, Bu, ya. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan itu keadaan itu memaksa orang-orang itu atau kalangan-kalangan yang mungkin orang-orang yang biasa gitu. Itu menjadi korban dari ketidakadilan ketika ada kontrak-kontrak yang tak, dan itu banyak sekali loh, Bu, di tingkat perusahaan itu yang tak sesuai. Entah BPJS-nya yang nggak sesuai atau gaji yang partnya dipotong-potong, dipisah-pisah gitu. Harusnya kan kalau ketentuan gaji adalah sesuai aturan di Snaker itu, UMP adalah gaji pokok. Nah, kalau di beberapa perusahaan UMP itu dipotong-potong, Bu. Take home pay yang diterima emang betul. Tapi ketika ada poin-poin yang tak sesuai, dia tidak akan menerima sesuai take home pay, sesuai UMK yang ada. Mungkin itu eh, keadaan yang memang real yang terjadi di lapangan, di dunia kerja, terutama di dunia kerja yang mungkin tidak seperti ASN, PNS dan segala macamnya. Di perusahaan-perusahaan yang mungkin itu betul kata Ibu tadi itu perlu perlu apa namanya? Perlu pembenahan, dan kata Abang tadi perlu memang betul-betul kesadaran dari pihak pengusaha, dari pihak karyawan yang sadar akan hukum, pengusaha yang sadar akan hak dan kewajibannya gitu. Jadi itu PR besar bagi dunia kerja di Indonesia, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, betul. Memang itu permasalahan yang ya sudah terjadi dari dulu juga ya, dan itu kan seperti menjadi kebiasaan dan seperti menjadi culture di usaha itu sendiri atau di perusahaan itu sendiri, dan sebagai karyawan tidak punya hak apapun, tidak punya kendali apapun, bahkan tidak punya posisi yang baik untuk melakukan perlawanan ibaratnya ya. Jadi mau tidak mau ya, kalau karena kita butuh kerja ya sudah, mau diri ya udahlah yang penting kita masih dapat uang untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Itu memang kayak gitu. Justru karena perusahaan itu merasa dia punya kedudukan yang tinggi, jadi dia merasa dia bisa memberikan aturan-aturan yang lebih menguntungkan dia, padahal secara hukum itu tidak boleh. Tapi kan yang namanya ada hukum, di samping itu pasti juga ada juga celah-celah hukum yang bisa mereka lakukan juga. Tapi memang seperti Masnya tadi bilang, kalau perusahaannya itu sudah besar, itu kan biasanya memang menjadi sorotan sorotan pemerintah bagaimana dia menghidupi karyawannya, bagaimana dia memberikan hak karyawannya yang baik, itu kan menjadi sorotan pemerintah. Jadi biasanya mereka tidak akan melakukan, atau jarang, atau ya mungkin ada, tapi gajinya tetap tinggi. Cuman kalau yang usaha-usaha yang masih nanggung ataupun ke bawah, itu karena mereka sebagai pengusaha juga masih struggle, jadi mereka melakukan segala cara termasuk tadi,
mengurangi hak-hak dari si karyawan dan itu seharusnya tidak boleh. Di Undang-Undang Tenaga Kerjaan juga tidak diperbolehkan, tapi itu permasalahan yang rumit ya, yang memang ya sulit untuk dicari solusinya, ya mungkin bisa tapi tidak mungkin bisa diberantas sepenuhnya gitu. Karena itu sudah menjadi culture, kalau sudah menjadi culture kan kita hidup di situ ya. Kayak saya pernah bilang ke teman-teman saya, kalau kita kerja di lautan misalkan, kita kerja di lautan, kita punya pendirian yang kuat, terus kita mau melawan arus di lautan itu apakah bisa? Nggak bisa, pasti kita akan ikut arus juga. Itu akan sulit gitu, itu akan sulit. Memang itu sudah saya temukan juga gitu. Gitu ya. Coba gimana Mas Huda? Bu, aku boleh izin tanya nggak? Tadi Mas Huda udah angkat tangan, bentar Mbak, gantian dulu ya. Gimana Mas Huda? Khairul Huda ya? Ya Bu, izin Bu. Izin mau menanyakan soal perjanjian melakukan pekerjaan ya Bu. Pada saat kita dulu pertama kali mau kerja ini kan pasti disodorin namanya perjanjian kerja, kontrak kerja lah ya. Di situ ada poin-poin gaji, tugas dan kewajiban dan lain-lain. Nah, pada saat kita di situ pasti ditanya maunya gimana, terus harapannya apa gitu kan Bu ya. Nah, pas harapan kita, Bu, kita maunya nanti setelah pekerjaan terus ada penilaian terus dapat jadi karyawan tetap gitu. Nah setelah itu si HRD bilang oke, tapi lihat apa namanya KPI dulu namanya ya. Nah setelah itu kontrak 1, kontrak kedua belum ada sama sekali itu Bu. Yang namanya yang tadi apa karyawan tetap aja kontrak sampai kontrak beberapa tahun. Nah menurut Ibu seperti itu apakah termasuk one prestasi Bu perusahaannya? Terima kasih. Oke. Di dalam perjanjiannya secara tertulis diomongin nggak? Secara lisan. Nah, secara lisan ya. Pertama, secara lisan itu kekurangan perjanjian yang dilakukan secara lisan adalah dia harus dibuktikan bahwa memang si pihak penerima atau misalkan HRD itu berbicara demikian. Itu kan agak sulit ya. Jadi ya karena kan yang tahu kan hanya Bapak Huda sendiri, misalnya ini posisi Pak Huda ya. Yang tahu bahwa si HRD ngomong kayak gitu kan cuma Pak Huda sendiri. Dan Pak Huda diminta untuk membuktikan, buktinya mana saya ngomong kayak gitu. Karena di perjanjian tertulisnya tidak ada. Karena ketika itu dibawa ke pengadilan, pengadilan akan melihat perjanjian tertulisnya. Namanya perjanjian lisan, Pak Huda bilang gitu kan belum tentu benar. Bisa saja Pak Huda bohong, bisa saja Pak Huda benar. Karena tidak ada buktinya gitu. Kecuali Pak Huda bisa memberikan bukti. Misalkan, oh iya ada bukti rekamannya. Oh misalkan HRD-nya nulis di WA. WA itu kan bisa tulis secara elektronik ya. Oh ada saksinya, misalkan oh ada saksi yang lain. Ada teman saya di situ ketika HRD-nya ngomong kayak gitu misalkan. Nah itu bisa dibuktikan. Tapi kalau tidak sama sekali itu kan sulit ya Mas. Dan biasanya Iya, kalau Bu. itu diajukan. Jadi masalahnya di sini tuh HRD-nya udah ganti, Bu. Jadi tahun kedua udah ganti HRD yang lain. Nah, itu ada orang baru lagi. Jadi dia sekarang gini aja Mas, posisinya adalah dilihat dulu SOP di kantor itu seperti apa. Apakah memang persyaratan untuk menjadi pegawai tetap itu bagaimana? Apakah memang harus misalkan gini, ada SOP di kantor yang pegawai tetap itu dilihat dulu 1 tahun, nanti kemudian dievaluasi, dinilai perusahaannya bagaimana. Kemudian baru akan dikeluarkan penetapan apakah mau dilanjutkan menjadi pegawai tetap atau tetap menjadi pegawai kontrak gitu. Nah, kalau memang sudah lewat batas itu tidak dilakukan terus nih, nah artinya dia bisa jadi melanggar SOP-nya. Tapi kalau di perjanjian Mas Huda dengan perusahaan itu tidak ada kata-kata itu, dia tidak bisa dikatakan one prestasi. One prestasi itu harus ada perjanjiannya. Misalkan Mas Huda bilang, "Loh berarti kamu one prestasi, ada perjanjiannya nggak?" Perjanjian yang mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu si pihak karyawan punya hak untuk mendapatkan penilaian, dari hasil evaluasi itu akan dilihat dia akan menjadi pegawai tetap atau tidak. Kalau tidak ada pengaturan mengenai itu, dia tidak bisa dikatakan one prestasi karena di perjanjiannya tidak ada. Gitu Mas. Siap. Gitu ya.
Kalau mau digugat ya paling bisa mungkin dengan perbuatan melawan hukum, karena tidak perlu ada perjanjiannya. Jadi tapi perbuatan melawan hukum ya harus dibuktikan sendiri juga, perbuatan melawan hukumnya di mana dan lain sebagainya. Itu Siap, Ibu. yang cukup sulit. Makanya ketika Bapak Ibu sekalian di sini mau bekerja atau mau teken kontrak perjanjian kerja, ya Bapak Ibu harus benar-benar memahami satu persatu pasal-pasalnya. Sudah sesuai atau belum? Hak dan kewajiban Bapak sudah didapat atau belum? Termasuk tadi salah satunya adalah ini ketentuan mengenai pegawai kontrak dan pegawai tetap itu bagaimana? Apakah kita akan jadi pegawai kontrak terus? Jadi kalau pegawai kontrak itu kan kelemahannya bisa saja tiba-tiba di-cut gitu aja kan, karena dia hanya kontrak 1 tahun, nanti bisa saja tahun depan nggak dilanjutin kontraknya gitu. Kalau pegawai tetap kan tidak bisa di-cut gitu aja gitu. Nah, ditanya aja ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mendaftar pekerjaan, ini gimana ketentuan mengenai hal tersebut, gitu. Gitu ya, Mas? Oke, Siap, Mbak Ibu. Islamiyah, Terima gimana, kasih. Mbak? Ibu, aku izin bertanya selaku pengusaha ya. Jadi aku kan ada usaha salon. Nah, terus yang dimana saya tuh kan butuh karyawannya. Itu karyawannya saya training harus bisa nail art dan elas. Itu kalau dilakukan di luar itu kan pasti berbayar ya. Lalu saya melakukan kontrak dengan karyawan tersebut. Kalau misalnya karyawan tersebut resign sebelum jangka 1 tahun, itu akan kena penalti 10 juta. Nah, misal karyawan tersebut tuh tidak memenuhi kontraknya, itu bisa saya gugat nggak? Lalu gugatannya itu perdata atau pidana? Tidak memenuhi kontraknya tuh berarti dia resign maksudnya? Iya. Tadi diminta penaltinya, Mbak? Iya, Kan tadi jadi isi kontraknya diminta itu penalti bila tidak memenuhi kontrak selama 1 tahun itu akan kena penalti 10 juta. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia resign sebelum waktunya, itu bisa dipidanakan atau kasusnya hanya digugat secara perdata aja? Cukup pelaksanaan perjanjian aja, cukup diminta penaltinya aja langsung ke orangnya. Tapi kan dia kabur gitu misalnya. Nah, kalau kabur baru masuk ke Nah, itu. perdata dengan wan prestasi. Oh, maksudnya dia ya? Karena penaltinya itu disebutkan dalam perjanjian kan. Oke. Nah, karena penaltinya itu disebutkan dalam perjanjian, dia berarti tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar penalti karena dia keluar di perjanjian itu kan salah satunya kan kemarin kan sudah kita bahas ya, perjanjian itu kan bisa melakukan sesuatu Maaf, suaranya nggak kedengaran, Ibu. Oke, ini Bang ABG bisa dimatiin dulu nggak speakernya? Nah. Oke. Jadi perjanjian itu kan bisa melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, bisa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Nah, salah satu contoh tidak berbuat sesuatu adalah tidak boleh keluar atau tidak boleh resign. Berarti kan harusnya dia tidak boleh melakukan keluar dari pekerjaan itu sampai batas waktu 1 tahun misalkan, karena kontraknya 1 tahun. Itu kan termasuk ke dalam perjanjian. Berarti ketika dia melanggar itu, yaitu dia berbuat keluar atau resign, artinya dia wan prestasi. Karena dia tidak sesuai dengan kontrak. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah dia harus membayar penalti. Oh, ternyata penaltinya tidak dibayar, berarti dia wan prestasi juga karena dia tidak membayar penaltinya. Jadi bisa digugat ke perdata dengan wan prestasi, gitu, Mbak. Oke, baik Ibu, makasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo Bu, izin Bu. Ibu, tentang kasus tadi, ada Ibu Islamiyah tadi itu, tentang adanya penalti itu, ada satu pertanyaan saya kepada Mbak. Apakah penalti itu yang di sebuah peraturan perusahaan itu, apakah itu tidak menyalahi undang-undang? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya peraturan perusahaan itu akan dicek oleh Disnaker, bagian di Disnaker, saya nggak tahu lupa bagian apa,
dicek itu kesesuaian antara isi perjanjian itu dengan undang-undang cipta kerja yang ada di Indonesia gitu. Karena itu menjadi masalah juga tuh. Itu banyak kasus banget karena kan bener kan kalau di kontrak itu jika karyawan dikontrak dalam 1 tahun misalnya di dalam 6 bulan dia resign mengundurkan diri dan ketentuannya adalah dia harus membayar penalti sejumlah kelebihan bulan yang dia tinggalkan. Misalnya 6 bulan berarti 4 bulan dia harus bayarkan sisanya gitu. Dan sebaliknya juga jika perusahaan atau memberhentikan karyawan dengan di sebelum masa kontrak adalah membayar seperti sama gitu, ibaratnya berbanding lurus gitu dengan yang karyawan terima gitu. Apakah yang tadi penalti itu yang berbau 10 juta itu apakah itu karena itu kan harus sesuai dengan undang-undang yang ada tuh. Nah, oke. Biasanya kalau gajinya 10 juta atau 20 juta itu kan itu perhitungannya berbeda. Kadang-kadang perusahaan itu semena-mena, Bu. Melakukan membuat aturan yang sangat memberatkan agar karyawan tidak berani buat keluar di saat-saat yang memang ya biasalah Bu, saya nggak menutup mata lah soal perusahaan itu juga karena mereka begitu powerful ya, perusahaan itu sangat-sangat powerful. Kata Ibu tadi di posisi yang begitu luar biasa sehingga karyawan itu tidak bisa melakukan apapun dan karena itu dengan keadaan terpaksa melakukan itu. Jadi mohon itu solusinya dari mungkin saran dari Ibu yang sudah ahli di bidang ini. Karena ini mungkin ini hukum tenaga kerjaan kayak ini Bu, hukumnya nih Bu. Oke, terima kasih Bukan. Mas. Ya, Kebetulan saya makasih Bu. bukan hukum ketenagakerjaan, tapi saya bisa menjawab dengan ilmu sedikit yang saya punya. Jadi memang Ya saya Bu, itu monggo Bu. concern-nya bukan di ketenagakerjaan, sekali lagi saya disclaimer, saya itu lebih concern ke perjanjian, hukum perdata, jaminan gitu. Cuman di dalam perjanjian kerja itu ada namanya perjanjian kerja dengan dengan ketetapan waktu atau kerja dengan waktu tertentu atau tadi misalkan bisa dikatakan dia sebagai pegawai kontrak. Dalam kontrak 1 tahun, kontrak 1 bulan, kontrak 3 bulan, berapa tahun. Nah, itu ada pekerjaan dengan kerja waktu tertentu dan setelah lewat itu nanti akan dievaluasi lagi apakah akan dilanjutkan atau tidak, itu memang ada peraturannya. Kemudian bagaimana pengaturan mengenai penalti? Pengaturan mengenai penalti itu ada sependek yang saya tahu itu ada aturannya sendiri, yang mana aturannya itu harus dikalikan dari, seharusnya dia kontraknya misalkan kontraknya 1 tahun, belum nyampe 1 tahun, kurang 3 bulan, itu dia udah keluar, udah resign. Nah, penaltinya itu harusnya dihitung dari 3 bulan dia bekerja ini. 3 bulan itu berarti misalkan anggaplah 1 bulannya dia dapat 5 juta ya berarti 3 bulan dikali 5 juta, 15 juta, harga penaltinya segitu. Tapi kan ketika, memang betul penalti ini bisa jadi, diatur secara sepihak oleh si pihak pengusaha. Dengan ya mungkin harapannya pengusaha mungkin ini ketika saya mem-POV-kan sebagai pengusaha ya dia nggak mau karyawannya pergi sampai batas waktu gitu, sampai karena kan dia harus mencari mencari pekerja baru, kemudian dia harus mengeluarkan biaya lagi untuk melakukan rekrutmen kan mengeluarkan biaya lagi, yang mana itu di dalam penghitungan bisnis itu kan juga merupakan suatu pengeluaran yang seharusnya tidak keluar tapi jadi keluar gitu. Nah, mungkin dari situ, cuman besarannya ya itu yang kadang diotak-atik atau kadang dilebih-lebihkan sama si perusahaan dan ini ketika ini terlalu merugikan juga seharusnya bisa digugat juga sih karena kan tidak sesuai misalkan, gajinya sebulan cuman 2.500.000 tapi ternyata bayar penaltinya 500 juta gitu, nggak masuk akal kan. 500 juta tuh untuk berapa tahun dia bekerja di situ gitu. Padahal dia baru ibaratnya dia cuman kurang sebulan dia resign terus dia harus bayar 500 juta. Nah itu juga harus dipertanyakan juga nih penghitungan penaltinya bagaimana, dari mana gitu. Nah tapi kembali lagi ini seharusnya sudah dari awal itu sudah sudah diatur oleh para pihak. Jadi si pihak karyawan itu juga harus memastikan tadi bahwa perjanjian itu seimbang. Nah ini yang agak sulit ya karena
pekerja-pekerja juga tidak semuanya tahu hukum atau paham hukum, bahkan yang paham hukum pun juga belum tentu expert di bidang ketenagakerjaan. Jadi belum tentu juga bisa menghitung bagaimana cara penghitungan penalti dan sebagainya. Nah, tapi memang ini ya memang permasalahan yang terjadi gitu. Gitu ya, Mas Fauzan, Mbak Islamia. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, Bu. Selanjutnya ada perjanjian penanggungan hutang. Nah, perjanjian penanggungan hutang itu adalah suatu perjanjian yang mana ada pihak ketiga itu menanggung hutang atau menjamin pembayaran utang yang dimiliki oleh debitur jika debiturnya itu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Artinya ada keadaan di mana debitur itu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian ada pihak ketiga yang berjanji untuk melaksanakan kewajiban si debitur tadi, yaitu dengan pembayaran utangnya atau penanggungan utangnya. Nah, penanggungan utang itu jadi ada pihak ketiga misalkan nih, saya membuat perjanjian hutang piutang dengan si A. Kemudian, orang tua saya, misalnya ibu saya, itu melakukan penanggungan hutang terhadap saya, yang mana artinya ketika saya tidak bisa membayar hutang saya ke si A, ibu saya yang akan membayar hutangnya kepada si A. Di sini bisa disebut dengan bortoh atau bahasa Belandanya itu bortoh, bisa dicari di internet. Yang mana pihak ketiga ini penanggung ketika keadaannya, yaitu debitur gagal bayar, itu bisa ditanggung oleh si pihak ketiga tadi. Jadi pertama, unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian penanggungan hutang, harus ada utang yang dijamin. Jadi ada kewajiban yang harus dibayar yang timbul dari perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur. Kemudian adanya perjanjian jaminan, yaitu jaminannya itu jaminan perorangan. Di sini jaminan itu jadi jaminan itu ada 2 bentuknya, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Bukan berarti jaminan perorangan itu seperti yang ada di berita-berita terus kalau nggak bayar anaknya dinikahin, itu bukan perjanjian jaminan perorangan loh ya. Itu beda, itu malah bisa jadi kasus TPPO atau perdagangan orang. Karena nggak boleh, orang itu kemudian dijadikan kan kalau enggak nanti kamu harus menebus anakmu atau kamu harus apa, itu nggak boleh, itu namanya bisa bisa itu melanggar hukum itu, nggak boleh. Jadi jaminan perorangan itu bukan berarti orangnya itu diberikan harga, terus dijadikan jaminan, bukan. Tapi jaminan perorangan itu adalah adanya pihak ketiga yang bisa menjamin membayar apabila debitur itu tidak bisa membayar. Gitu. Jadi keputusannya harus jelas ketika debiturnya gagal bayar, baru penanggung utang ini maju sebagai orang yang punya kewajiban. Tapi kalau debiturnya tidak gagal bayar, ya tidak usah, penanggung utang ini tidak perlu membayar apapun gitu. Oke, selanjutnya hapusnya perikatan. Nah, hapusnya perikatan itu adalah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak atau lebih tadi, itu berakhir dan tidak lagi mengikat para pihak untuk pelaksanaan kewajibannya. Penghapusan perikatan ini ada beberapa alasan, ada beberapa sebab. Penyebabnya yang pertama jelas karena pemenuhan kewajiban. Kewajibannya semua sudah terpenuhi, perjanjian jual beli misalkan penyerahan barangnya sudah, pembayaran uangnya sudah, ya sudah. Artinya perikatannya sudah hapus, sudah selesai. Kemudian berikutnya ada pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian itu bisa dibatalkan oleh salah satu pihak atau berdasarkan kesepakatan bersama. Jika terhadap misalkan cacat dalam perjanjian, ada paksaan, ada penipuan, ada kesalahan. Jadi ini kalau kesepakatannya itu ada cacat kehendak, bisa dilakukan pembatalan perjanjian. Atau bisa juga tadi terjadi force majeure atau keadaan memaksa, itu juga bisa dilakukan pembatalan perjanjian. Nah, force majeure di sini bisa menghalangi pelaksanaan perjanjian dan membuat perjanjian itu tidak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Yang terakhir, hapusnya perikatan bisa karena dengan kesepakatan bersama. Mereka sepakat untuk mengakhiri perikatan sebelum kewajibannya terpenuhi, yang mengarah pada pembatalan atau bahkan ke pengakhiran perjanjian. Oke. Nah, akibat dari hapusnya perikatan itu, kewajibannya itu sudah dibebaskan atau sudah tidak ada kewajiban lagi dan tidak ada hak yang didapatkan, atau bisa juga ada pengembalian yang telah diberikan. Misalkan tadi adanya, force majeure gitu misalkan, ya bisa jadi uang DP yang sudah diberikan itu dikembalikan. Tapi kan akan ada kerugian di situ, misalkan kerugian yang muncul berapa dan segala macam, itu juga bisa menjadi penghitungan yang berbeda. Ini salah satu akibat dari hapusnya perikatan. Oke, sampai sini terakhir ada yang mau ditanyakan?
Lanjut, Bu. Sudah selesai, Mas, soalnya. Luar biasa ya. Oke, Bu. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini web terakhir kita ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa belajar melalui e-learning dan, eee, rekaman video ini atau rekaman Google Meeting ini akan saya upload juga di YouTube, kemudian akan saya cantumkan URL-nya di e-learning di sesi ke berapa ya, sesi ke-6 ya? Iya, sesi ke-6. Oh iya, Ini untuk ke-6, Bu. sesi kelima kemarin diskusi pada sesi kelima itu kan kemarin ada kendala teknis, tidak muncul soalnya. Nah, ini sekarang sudah saya munculkan dan sudah saya tambahkan waktu untuk pengisian. Jadi silakan Bapak Ibu kembali buka ke sesi 5 untuk diskusinya, sudah ada soalnya muncul dan itu saya kasih waktu sampai 30 November. Jadi, saya kasih batas waktu karena kemarin ada kendala teknis seharusnya sudah tidak bisa dibuka, tapi sudah saya open lagi sampai 30 November. Itu ya. Jadi, saya berharap diskusi di sesi kelima juga bisa membantu Bapak Ibu untuk melihat permasalahan yang mungkin Bapak Ibu juga alami atau sering muncul di masyarakat dan Bapak Ibu bisa berdiskusi di situ gitu. Ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum saya akhiri? Izin, Bu. Izin, Bu. Iya. Gimana, Mas? Waktu web 1 dan 2 itu saya nggak sempet ikut kemarin itu karena ya biasa, Bu, orang udah kesibukan dan ada lupa juga waktu itu gitu. Jadi yang ketiga kemarin saya sempat tanya ke Ibu tapi nggak dibalas, jadi karena saya bingung kemarin waktu awal buka itu gimana bukanya, rupanya ada link to web yang dicantumkan gitu. Karena saya nggak sempat sibuk karena buka laptop ini. Banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Mohon maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa, Mas. Nanti kan kalau untuk penilaian, itu kan penilaian itu dilihat dari, tugas-tugas di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7, dan juga ada nanti kalau nggak salah ada ada UAS ya, yang itu langsung pelaksanaannya langsung oleh si pengampu mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah dari UT, bukan dari saya. Jadi penilaiannya itu nanti dari situ. Oke, Jadi siap. Makasih, web Bu. ini sama-sama. Web ini fungsinya adalah untuk membantu Bapak Ibu mengerjakan tugas sebetulnya. Jadi lebih memperjelas Bapak Ibu supaya tugasnya itu, bisa dijawab dengan lebih baik gitu. Oke, di sesi ke-7 itu sudah ada tugas terakhir ya, tugas ketiga ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa jawab dan tugas terakhir itu akan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Gitu. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri kelasnya sekian. Selamat beraktivitas kembali bekerja ataupun yang mungkin ibu rumah tangga silakan kembali mengurus anak dan keluarganya juga. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, mungkin sampai jumpa lagi di lain kesempatan, barangkali kita bisa ketemu di forum pendidikan lainnya. Jadi saya sih berharapnya semoga kita bertemunya bukan karena Bapak Ibu ngulang ya, tapi bertemunya karena Bapak Ibu bisa ketemu mungkin di seminar atau di mana, nanti kalau ketemu saya bisa disapa, "Bu Anggita ya," gitu, nggak apa-apa. Saya sangat welcome, walaupun mungkin saya akan lupa dengan wajah Bapak Ibu sekalian, tapi ya barangkali kita bisa ketemu di forum yang lebih baik. Gitu ya, terima kasih, saya akhiri, mohon maaf apabila selama mengajar ada yang kurang jelas atau mungkin ada salah kata dan lain sebagainya, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.